tetap dapat memuliakan Engkau. Kami bersyukur bahwa kami tetap dapat menyembah Engkau. Dan kami bersyukur bahwa kami mendapat pengalaman yang luar biasa sepanjang tahun ini, yang telah menunjukkan bahwa Engkau selalu hadir dan menyertai serta melindungi kami semua. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini datang dari Engkau saja Bapa. Hamba tidak pandai berkata-kata, tapi firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang dapat menolong kami semua untuk lebih dekat kepadamu ya Bapa. Terima kasih. Kami serahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih pemuji yang luar biasa telah memberkati kita lewat pujian pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana tanggal 31 Desember ini? Penuh sukacita, damai sejahtera. Saya agak sedih karena Pak Dirman nggak ada. Ini sebenarnya Pak Dirman yang harus menyampaikan pesan kepada Bapak Ibu sekalian, tapi karena beliau dalam pemulihan, puji Tuhan, Tuhan sudah melewatkan beliau dari lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut. Itu cuma bayangan. Itu bukan satu yang menjadi kenyataan, karena Tuhan akan bekerja luar biasa lewat Pak Dirman. Kita berdoa supaya cepat kembali ya. Senang lihat Bu Nur ada di sini. Berarti Pak Dirman sudah semakin baik ya Bu Nur. Kita berdoa supaya Pak Dirman tetap cepat hadir di antara kita. Saya juga sangat membutuhkan beliau dalam kepemimpinan gereja ini. Kita bersama-sama punya visi yang datangnya dari Tuhan sendiri untuk memuridkan, untuk menjadikan jemaat CWS Gedung Kenangan jemaat yang tangguh, jemaat yang kuat dalam menghadapi kehidupan, dan juga jemaat yang akan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Amin. Khotbah pada pagi hari ini saya beri judul, Adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Kok kayaknya mempertanyakan Tuhan ya. Kita ini tahun 2023 di akhir tahun masih nanyain Tuhan juga. Masih mempertanyakan apakah Tuhan ada nggak sih di tengah-tengah kita. Saya yakin di antara saudara tidak ada yang mempertanyakan itu. Tapi orang Kristen, orang yang hidup dalam Tuhan pun masih banyak yang mempertanyakan Tuhan ketika mereka mengalami pergumulan-pergumulan yang nggak selesai-selesai kayaknya. Mereka sudah berusaha mencari jalan keluar, kok nggak nemu-nemu jalannya. Ujungnya nggak nyampe-nyampe. Penderitaan terus mendera mereka. Dan kayaknya sudah mohon kepada Tuhan, sepertinya Tuhan tidak menjawab doanya. Sebenarnya tidak ada cerita Tuhan tidak menjawab doa kita semua. Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan apa yang ingin Dia lakukan pada kita. Bukan menjawab apa yang kita mau, tapi Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan apa yang Dia tahu kita perlukan. Dia tahu apa yang kita butuhkan, dan seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Makanya kita sering merasa Tuhan tuh kok kayaknya lagi musuhin saya ya. Tuhan tuh kayaknya kok gak hadir dalam kehidupan saya ketika saya mengalami masalah-masalah. Begitulah yang sering terjadi pada kita manusia Bapak Ibu sekalian. Kita seringkali melupakan kebaikan Tuhan yang begitu banyak dalam hidup kita. Dalam waktu-waktu yang lalu Tuhan berbuat baik, tapi ketika hari ini kita menghadapi masalah, kita lupa semua kebaikan Tuhan kepada kita. Itu juga yang terjadi kepada bangsa Israel Bapak Ibu sekalian. Ketika mereka dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir. Ketika Allah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Ketika mereka masihlah belum menjadi satu bangsa yang seutuhnya. Mereka masih sekumpulan orang-orang mantan budak dan keluarganya. Mereka sangat muda ketika itu sebagai satu bangsa. Allah sendiri yang memimpin mereka melalui perantaraan Musa. Allah sendiri yang merancangkan mereka untuk keluar dari perbudakan itu. Allah ingin mereka hidup di tanah yang sudah dijanjikan Allah kepada mereka. Orang-orang Israel sudah melihat mujizat Tuhan. Ketika mereka mau keluar dari Mesir dan Firaun keras kepala tidak mengizinkan, maka ada tulah-tulah, ada bencana-bencana yang terjadi bagi orang-orang Mesir. 10 tulah, dan terakhir terjadi wabah yang membunuh semua yang sulung di tanah Mesir. Mau itu anak-anak, mau itu orang dewasa, pokoknya namanya sulung, mau itu binatang, semuanya mati. Karena Tuhan ingin menunjukkan kedaulatannya kepada bangsa Israel. Karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa saya sudah merancangkan kamu keluar dari Mesir, maka itu pasti akan terjadi. Dan kalau Firaun
tetap keras kepala, inilah yang tadi kepada dia. Sehingga kemudian bangsa ini keluar dari Mesir. Dalam perjalanannya ketika dikejar oleh Firaun, ketika Firaun berubah pikiran lagi, Tuhan menunjukkan kuasanya, mujizat yang luar biasa. Laut terbelah menjadi dua. Allah mengirimkan roti langsung dari langit supaya mereka bisa makan. Minta daging, dikasih daging. Tapi ketika mereka diharapkan satu kebutuhan, ketika mereka diharapkan satu hal yang sangat urgent dalam hidup mereka, dan mereka melihat tidak ada sumber yang mampu memenuhi kebutuhan mereka, maka bangsa ini langsung bersungut-sungut, langsung mempertanyakan Tuhan. Apa sih maksudnya Tuhan bahwa kita keluar dari Mesir? Di Mesir itu kan enak, selalu mereka begitu. Padahal di Mesir mereka itu adalah budak sebenarnya, mereka juga tidak enak di sana. Tapi setiap kali mereka menghadapi masalah, mereka selalu mempertanyakan Tuhan. Mari kita membaca dalam Keluaran 17 ayat 1-7, di Masa dan Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan pada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan pada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tengahmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak, Bapak Ibu sekalian? Ada pasti ya, yakin? Amin. Inilah pertanyaan atau pernyataan yang dilontarkan bangsa yang terus-menerus melihat dan menikmati pertolongan Tuhan. Padahal mereka sudah dipelihara Tuhan, dikasih makan langsung dari surga. Lihat laut terbelah dan mereka bisa menyeberangi tanpa kakinya basah. Bahkan mereka baru saja mendapat mujizat yang hampir sama dengan yang mereka alami pada saat mereka ada di Rafidim. Pada waktu itu mereka juga butuh air. Sampai di satu tempat itu, di Marah, mereka dapat satu oase yang ada airnya. Tapi ternyata air itu pahit, nggak enak diminum. Mereka seperti biasa, bersungut-sungut, marah lagi, nggak bersyukur, padahal baru lihat kejadian-kejadian yang luar biasa. Dan apa yang dilakukan? Allah tetap menolong mereka. Kata Allah kepada menolong, lemparkanlah kayu itu ke dalam air itu. Dan air itu berubah menjadi air yang manis sehingga mereka bisa meminumnya. Itu belum lama dialami oleh mereka. Mereka sudah lihat juga kejadian itu. Tapi mereka selalu bersungut-sungut dalam menghadapi setiap masalah. Semua pengalaman yang mereka alami, semua kejadian-kejadian dalam kehidupan mereka bersama dengan Tuhan tidak mengajarkan apa-apa kepada mereka. Ada pepatah mengatakan pengalaman adalah guru terbaik, tapi pepatah ini tidak berlaku bagi bangsa Israel waktu itu. Sebab pengalaman, kalau kita mau belajar dari pengalaman itu, maka itu akan bermanfaat bagi kita. Tapi orang Israel nggak pernah mau belajar dari pengalaman. Kurang apa sih Tuhan pada bangsa ini? Berapa susahnya sih mereka kalau menghadapi masalah tinggal datang sama Tuhan, berseru sama Tuhan. Tapi enggak, mereka itu selalu bersungut-sungut, selalu komplain sama Tuhan. Padahal
Tuhan selalu menunjukkan kebaikan pada mereka. Faktanya bahwa dalam setiap masalah mereka, dalam setiap penderitaan mereka, dalam setiap persoalan yang mereka hadapi, Allah selalu hadir dan melepaskan mereka dari kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Itu adalah kenyataan, dan itu terjadi berkali-kali, nggak cuma satu kali, dua kali, berkali-kali dan terus menerus, Bapak Ibu sekalian. Tapi ternyata kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan tidak mengajarkan apa-apa kepada bangsa ini. Bagaimana pendapat Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan atas kelakuan bangsa Israel ini? Pendapat saudara mungkin ada yang mengatakan bahwa bangsa ini sangat menjengkelkan, bangsa ini sangat nggak tahu diri, bangsa ini tidak tahu bersyukur pada Tuhan atas semua yang Tuhan sudah lakukan pada mereka. Tapi mungkin ada juga yang mengatakan dengan jujur, wah itu adalah pengalaman saya. Kalau anak muda sekali bilang, itu gue banget katanya. Saya sendiri harus mengakui bahwa saya juga pernah menjadi bagian dari orang-orang yang menyebalkan ini, orang-orang yang gak tahu bersyukur ini. Sudah banyak ditolong Tuhan tapi kok seringkali tidak berterima kasih sama Tuhan. Ketika kita menghadapi kebutuhan yang sangat luar biasa, ketika kita menghadapi satu masalah yang sangat besar, ketika kita dihadapkan dengan satu sakit penyakit yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, Pak Dirman sudah mengalaminya dan sudah melewatinya. Dan memang Bu Nur tidak seperti bangsa Israel, Bapak Ibu sekalian. Pak Dirman juga tidak seperti itu. Mereka melewatinya dengan selalu melihat kebaikan Tuhan, selalu melihat bahwa Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan Pak Dirman. Tapi bangsa Israel nggak begitu. Dan kita juga sering seperti itu. Sudah berlutut sampai lutut kapalan katanya, tapi Tuhan nggak jawab-jawab doa kita. Lalu kita marah sama Tuhan. Kita mulai menyalahkan Tuhan. Dan melupakan semua kebaikan yang Tuhan sudah berikan pada kita. Melupakan semua kesetiaan Tuhan yang kita nggak bisa hitung banyaknya sebenarnya. Kelakuan kita ini sebenarnya 11-12 sama bangsa Israel. Artinya beda-beda tipis. Orang-orang yang seperti itu. Jemaat jam 6 pagi tidak ada yang seperti itu. Amin? Amin. Luar biasa. Kebutuhan manusia seringkali membuat manusia berada pada pilihan yang salah, Bapak Ibu sekalian. Mereka kemudian memilih jalan yang keliru dalam hidup mereka. Ketika manusia dihadapkan oleh kebutuhannya, dihadapkan oleh hasratnya, dihadapkan oleh ambisinya, Tuhan pun bisa dikalahkan oleh kebutuhan, oleh hasrat, oleh keinginan manusia. Bahkan ada orang yang cuma mengejar karir, itu bisa meninggalkan Tuhan. Dan banyak ya Bapak Ibu sekalian, ada. Dia pingin pangkatnya naik, pingin sampai kepada puncaknya, dia rela meninggalkan imannya kepada Tuhan. Bahkan mengejar kekasihnya pun banyak orang rela meninggalkan Tuhan. Anak-anak muda, karena ternyata di jam 6 pagi bukan hanya orang tua, banyak anak muda juga ya. Kalau pacaran ya carilah yang seiman. Amin. Sebab kalau enggak, saudara bisa dibawa kesasar sama mereka. Karena merasa kebutuhan, karena merasa cintanya sudah menggebu-gebu, kita kemudian rela meninggalkan keselamatan kekal yang sudah kita punya untuk binasa kekal karena kita milih cinta kita yang fana itu. Itulah manusia. Mereka selalu berusaha memenuhi kebutuhannya, bahkan melakukan segala cara supaya bisa mendapatkannya. Itu adalah orang-orang yang tidak hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kan saya butuh, kalau saya nggak dapat itu, kemungkinan saya bisa mati. Jadi wajarlah saya melakukan itu. Demikianlah selalu menjadi alasan pembenar bagi orang-orang yang demikian, Bapak Ibu sekalian. Hal itu menunjukkan bahwa manusia itu sebenarnya rapuh. Manusia memiliki kerapuhan dalam mengelola kehidupan. Dan kerapuhan manusia itu adalah hal yang manusiawi juga sebenarnya, karena kita adalah manusia yang terbatas. Bangsa Israel ketika dia di perjalanannya menghadapi kebutuhan yang sangat primer, dia butuh minum, butuh air minum. Dan air minum itu kan sangat dibutuhkan dalam hidup kita. Orang bisa nggak makan berhari-hari, nggak apa-apa, tapi kalau nggak minum berhari-hari, lewatlah dia. Karena tubuh kita sebagian besar terdiri dari cairan ya, benar gitu ya Bu. Sehingga kita sangat membutuhkan itu. Kalau nggak ada air minum,
kita bisa mati. Begitu juga dengan bangsa Israel ketika mereka ada di Rafidim, ketika Allah suruh mereka berhenti di situ, airnya nggak ada. Mereka ada satu kelompok orang yang sangat besar, Bapak Ibu sekalian, di tengah padang gurun yang nggak ada airnya. Sebenarnya wajar kalau mereka marah sama Tuhan, wajar kalau mereka mempertanyakan Tuhan dalam pengalaman mereka ketika itu. Tapi itu kalau mereka belum pernah melihat atau mengalami pertolongan Tuhan sebelumnya. Wajar kalau mereka nanya, tapi kan mereka selalu mengalami pertolongan Tuhan. Bahkan mereka sampai di Rafidim pun Tuhan yang suruh mereka berhenti di situ, ya kan? Tuhan bilang, kamu berhenti di sini, kamu buka kemah di sini, ada di sini dulu. Tapi kemudian mereka menyaksikan Tuhan. Mereka yang terus mengalami pertolongan Tuhan, menyaksikan dan mengalami sini mujizat Tuhan. Keajaiban Tuhan mereka terima dalam kehidupan mereka. Tapi mereka tidak pernah belajar dari kebaikan Tuhan. Itulah yang salah dari bangsa Israel dalam teks yang kita baca tadi. Yaitu selalu mengalami pertolongan Tuhan, tapi setiap kali menghadapi masalah selalu juga melupakan pertolongan Tuhan. Dan kemudian menyalahkan Tuhan. Refleksi kita di akhir tahun 2023 itu. 2023 ini adalah kita mengingat kembali kebaikan Tuhan. Coba hitung kembali kebaikan Tuhan terhadap kita dibandingkan dengan cobaan yang kita hadapi. Coba saudara hitung. Saya ingin tahu, bisa gak kita menghitung kebaikan Tuhan bagi kita di tahun 2023 saja? Mungkin kita gak bisa menghitungnya, Bapak Ibu sekalian. Kalau penderitaan kita bisa hitung, ya kan, hari ini saya begini, kemarin saya nyenggol orang, hari ini saya sakitnya luar biasa, hari ini saya ditipu orang, masih bisa kita hitung. Tapi kebaikan Tuhan kita sulit membayangkan, bahkan saking sulitnya membayangkan karena banyaknya bagian Tuhan, kita lupa bahwa Tuhan itu baik sama kita. Seringkali kejadiannya begitu. Ketika kita mengalami banyak cobaan, maka kita kemudian mengingat masa lalu, aduh dulu itu enak ya. Waktu saya ini, waktu saya itu wah enak. Padahal nggak Tuhan-Tuhanan. Tapi hidup saya kok enak. Sekarang kok kayaknya berat banget kehidupan ini. Padahal katanya Tuhan ada dalam diri saya. Katanya Tuhan adalah penolong saya. Pengalaman-pengalaman inilah saudara-saudara yang dialami oleh bangsa Israel. Dan dari kisah ini ada satu hal yang kita bisa pelajari, bahwa Tuhan selalu hadir di tengah perjalanan hidup kita. Amin. Ketika kita dibebaskan oleh dosa, maka Tuhan selalu hadir dalam diri kita. Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Yesus ada di hati kita kalau kita mengundang Dia. Ia berjalan bersama-sama dengan kita. Ia mengerti semua kebutuhan kita. Ia mengerti semua masalah kita. Ia mengerti semua penderitaan kita. Masalahnya adalah kita seringkali mengabaikan Tuhan. Seringkali melupakan Tuhan ketika kita sedang berjalan dalam perjalanan yang nyaman. Seringkali kita melupakan Tuhan ketika kita sedang enak-enaknya. Tapi ketika kita mengalami masalah, maka kita mulai mengeluh pada Tuhan. Kita mulai mengekspresikan iman yang salah, yang menunjukkan betapa rapuhnya kita, betapa kurang berimannya kita. Perasaan-perasaan itulah yang seringkali timbul dalam diri manusia yang rapuh ini, baik secara kemanusiaan maupun secara iman. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, ketika bangsa Israel bersungut-sungut, ketika mereka memerlukan air minum, ekspresi iman yang tidak keluar dalam diri orang-orang yang banyak mengalami pertolongan Tuhan ini. Padahal Tuhan sendiri yang memerintahkan mereka berhenti di situ. Karena Tuhan yang memerintahkan, maka Tuhan pasti menyediakan semua keperluan mereka, benar ya? Seperti yang sudah-sudah, tapi mereka semua merasa bahwa Tuhan sedang membuat susah mereka. Sampai Musa itu gemes, Bapak Ibu sekalian. Sampai Musa bilang, apa yang harus kulakukan kepada bangsa ini? Apa yang harus dilakukan menurut saudara-saudara kepada bangsa yang seperti ini? Bagaimana menurut saudara-saudara, Tuhan harus berbuat apa sama mereka? Dan inilah yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka bersungut-sungut, ketika mereka marah sama Tuhan, ketika mereka komplain sama Tuhan. Ternyata yang dilakukan oleh Allah adalah menyuruh Musa memukul tongkatnya ke gunung batu, dan keluarlah air dari gunung batu itu, sehingga mereka semua bisa minum dari mata air itu. Tuhan gak marah sama bangsa ini. Tuhan sabar terhadap keluh kesah bangsa Israel. Walaupun mereka mengekspresikan iman dengan cara yang salah,
Allah mengerti keterbatasan manusia. Allah mengerti kerapuhan kita. Ia hadir dalam setiap langkah hidup kita. Daud pun ketika menghadapi masalah, ketika ia mengalami beban yang berat, ia pun mengeluh, tapi dia mengeluhnya langsung kepada Tuhan. Daud mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tapi engkau tetap jauh, tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang tapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Mazmur 22 ayat 1 dan 2. Yesus pun mengalami penderitaan. Dan dia pun pernah berkeluh kesah pada Tuhan, langsung pada Allah. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bangsa Israel dalam perjalanannya kita tahu semua, bangsa ini lebih banyak gagalnya daripada baiknya. Lebih sering jatuhnya daripada teguhnya dalam ketaatannya kepada Tuhan. Apakah Allah pernah meninggalkan bangsa Israel? Kita semua tahu jawabannya, tidak pernah. Allah selalu menolong bangsa ini. Allah selalu memulihkan bangsa ini dari kejatuhan yang dapat membinasakan mereka. Kisah bangsa Israel ini, kisah jatuh bangunnya bangsa Israel ini adalah kisah kita juga, Bapak Ibu sekalian. Dalam jatuh bangunnya kita dalam berjalan menurut kehendak Tuhan, dalam kegagalan kita taat kepadanya, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu menolong kita tepat pada waktunya. Allah selalu memulihkan kita dari keterpurukan kita. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, setiap langkah saudara Tuhan sudah merancangnya. Sejak kita dalam kandungan, Tuhan sudah merancangkan kehidupan kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Ayat yang kita sudah hafal dan seringkali kita ucapkan di banyak peristiwa. Bukan rancangan kecelakaan, rancangan yang beri hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia menulis catatan ini dalam keadaan penderitaan. Ketika bangsa Israel dikuasai oleh bangsa Babel, ketika mereka dibuang keluar dari Yerusalem. Jadi mereka sedang menderita, kata-kata ini keluar. Planning Tuhan pada kita adalah semuanya kebaikan, walaupun kita harus melewati lembah kekelaman tadi. Tuhan tidak pernah merencanakan hal yang buruk pada kita. Tuhan tidak pernah merencanakan kegagalan dalam hidup kita. Ini yang mengatakan Nabi Yeremia. Nabi Yeremia yang penuh dengan penderitaan dan aniaya karena memberitakan firman Tuhan. Karena menjadi juru bicaranya Allah pada bangsa Israel, pada bangsa Yehuda, maka dia mengalami penderitaan. Saking menderitanya, Yeremia pernah menyesali hari lahirnya, Bapak Ibu sekalian. Karena ia merasa dilahirkan hanya untuk menderita. Tapi itu adalah ekspresi kemanusiaan dia. Walaupun kemudian seorang Nabi Yeremia mengatakan hal yang luar biasa. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu, itu juga dikatakan oleh Nabi Yeremia. Kenapa kita harus selalu ada rahmat yang baru setiap hari? Karena setiap hari kita menghadapi persoalan, setiap hari kita menghadapi pergumulan, maka Allah menyediakan semua yang baru bagi kita, rahmat yang baru untuk menghadapi masalah sehari-hari, sehingga kita selalu menang dalam Tuhan. Amin. Itulah rancangan Allah terhadap hidup kita, seperti juga rancangan Allah kepada bangsa Israel ketika itu. Memang Allah kemudian membawa bangsa Israel dalam perjalanan yang panjang untuk mendidik dan mendisiplinkan mereka, supaya mereka bisa menjadi bangsa yang tangguh. Mereka siap menduduki tanah perjanjian. 40 tahun di padang gurun. Sebenarnya dari Mesir ke sana itu cuma 1 minggu dalam perjalanan, tapi Allah membawa 40 tahun mereka di sana. Supaya bangsa ini dibersihkan dari mentalitas budak, mentalitas yang cuma bisanya mengeluh, mentalitas yang tidak tangguh menghadapi pencobaan. Allah mendidik mereka. Pengalaman 40 tahun di padang gurun membersihkan bangsa itu dari sifat-sifat budak, sifat-sifat yang tidak punya kekuatan iman yang baik ketika menghadapi masalah. Bangsa ini dididik Tuhan dengan luar biasa. Kita pun demikian Bapak Ibu sekalian. Kalau kita dalam penderitaan, kalau kita menghadapi masalah,
Kalau kita menghadapi satu kesulitan yang seakan-akan tidak ada jalan keluarnya, marilah kita belajar dari bangsa Israel ini. Saya sendiri menemukan diri saya dalam kisah ini, Bapak Ibu sekalian. Seringkali juga mengalami mujizat Tuhan, tapi selalu melupakannya saat kesusahan datang. Seringkali mendapat kebaikan Tuhan, tapi seringkali juga tidak menyadari Tuhan begitu baik pada saya. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia sehari-hari. Setiap helaan nafas kita adalah kebaikan Tuhan, Bapak Ibu. Itu adalah pemeliharaan Tuhan kepada kita. Makanya ketika Daud berseru kepada Tuhan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Daud tidak berhenti sampai di situ. Mazmur 23 ada rangkaian dari Mazmur 22, 23 dan 24. Itu ada satu rangkaian. Sehingga ketika Daud mengatakan itu, Daud hanya mengekspresikan keluhannya kepada Tuhan. Tapi kalau kita membaca di bacaan selanjutnya, Daud pun mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itulah ekspresi iman Daud yang benar pada penderitaan yang dialami, asas kesulitan yang dihadapinya. Dia tahu bahwa Tuhan adalah gembalanya. Tuhan akan bawa dia kepada padang berumput hijau. Tuhan akan menyegarkan jiwanya. Dia memberikan air yang tenang bagi hidupnya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kata Daud. Kalau terjemahan yang lebih tepat dengan bahasa aslinya, ketika aku berjalan lembah bayang-bayang maut tadi itu, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Hiburan Tuhan tidak selalu adalah satu hal yang indah. Gada dan tongkat Tuhan pun bisa menghibur kita, bisa mengajar kita, juga bisa menghalau musuh kita. Itulah yang Tuhan lakukan bagi saudara-saudara di tahun 2023 ini. Itulah yang harus saudara refleksikan selalu, bahwa Tuhan teramat baik bagi kehidupan kita di tahun 2023 ini. Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu peduli sama kita. Yesus pun ketika berada dalam puncak penderitaannya, ketika dia menyatakan Eloi, Eloi lama sabachthani, ketika menyatakan Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Kasusnya beda dengan orang-orang itu. Ketika Yesus berseru dalam deritanya yang tidak terkira, ketika ia dalam kehinaan yang luar biasa, ditelanjangi, dipukul, kita susah membayangkan. Saya juga sedih kalau ingat bagaimana perlakuan orang Yahudi pada Yesus waktu itu. Ketika Yesus harus mengalami itu, Yesus benar-benar ditinggalkan oleh Allah. Allah memisahkan diri dengan Yesus. Yesus harus menghadapi penderitaannya sendiri. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Cuma Yesus yang pernah ditinggalkan Allah untuk mengasakan penderitaannya sendiri. Kita semua dalam penderitaan kita, Allah hadir di antara kita. Allah ada di tengah-tengah kita. Allah siap menghibur kita. Yesus enggak, dalam 3 hari itu Allah benar-benar meninggalkan dia. Dia harus menghadapi semuanya sendiri. Karena apa? Karena untuk menyelamatkan kita. Kita yang harusnya menderita, harusnya mati karena dosa. Yesus telah menggantikan kita dengan cara yang sangat menderita. Makanya ketika Yesus mengatakan Eloi, Eloi lama sabachthani, ia benar-benar berada dalam penderitaan yang tidak terkirakan, Bapak Ibu sekalian. Penderitaan yang paling menyakitkan Yesus bukanlah kesakitan fisiknya, tapi ketika Allah meninggalkan dia. Itulah yang dialami oleh Yesus. Dan peristiwa itu terjadi untuk kita semua, untuk supaya kita memperoleh kekekalan, keselamatan kekal. Jadi Bapak Ibu sekalian, anugerah keselamatan yang telah kita terima melalui pengorbanan Yesus yang kita sulit membayangkan bagaimana penderitaannya. Itulah rancangan yang terbesar Allah bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Kita manusia yang rapuh dan hina ini memperoleh kemuliaan karena Yesus telah menggantikan kita. Kita dibawa ke dalam satu kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh menjadi kekasih Tuhan, punya relasi yang begitu dekat dengan Tuhan. Karena apa? Karena Yesus telah menggantikan kita. Nyawanya saja rela diberikan bagi kita, supaya kita yang harusnya mati bisa tetap hidup. Kita harusnya hina ini menjadi sangat berharga di mata Tuhan. Apalagi cuma kebutuhan jasmani kita, apalagi cuma masalah-masalah penderitaan kita, apalagi cuma masalah persoalan kita. Allah pasti beserta dengan kita. Allah pasti menolong kita pada waktunya. Karena apa? Karena Allah sangat mengasihi kita, Bapak Ibu sekalian.
Fulton Sheen mengatakan demikian, Allah tidak mengasihi kita karena kita berharga, tapi kita berharga karena Allah mengasihi kita. Allah tidak pernah kurang-kurangnya mengasihi kita. Allah tidak akan membiarkan kita sendirian dalam menghadapi hidup ini, Bapak Ibu. Allah selalu ada di tengah-tengah kita. Allah mau mengajarkan kepada kita untuk selalu berserah dan bergantung kepada Tuhan. Jangan bergantung pada hal yang lain, karena ketika bergantung pada hal yang lain, itu akan membawa bencana bagi kita. Mungkin saat ini Bapak dan Ibu ada yang masih ada di padang gurun itu, dalam gurun kehidupannya. Airnya mungkin belum kelihatan. Kita nggak tahu kita harus minum apa. Tapi Allah pasti akan menyediakannya dengan caranya. Dengan cara yang kita tidak duga, Bapak Ibu sekalian. Allah menyediakan air dari gunung batu. Allah tidak menyediakan air dari tanah atau dari gurun karena mungkin airnya tidak bagus. Tapi ketika air itu keluar dari gunung batu, air itu jernih dan bisa diminum, layak diminum dan enak untuk diminum. Allah menyediakan yang terbaik bagi kita pada waktunya. Yang harus kita lakukan adalah ekspresikanlah iman kita dengan cara yang benar. Taruhlah semua beban kita ke dalam kaki Tuhan. Berserulah kepada Bapa di sorga, maka pertolongan itu akan datang bagi kita. Dan jangan lupa, ini yang penting sekali dan seringkali tidak dilakukan oleh banyak orang ketika Tuhan berbuat baik pada mereka. Bersyukur atas semua kebaikan Tuhan yang telah dilimpahkan kepada kita. Tahun ini kita harus mengakhirinya dengan bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan teramat baik bagi kehidupan kita. Selama 1 tahun ini kita bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita bersyukur karena dalam semua penderitaan kita, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jadikanlah momen akhir tahun itu untuk memenuhi kembali kebutuhan rohani kita, memenuhi kembali kehausan rohani kita. Karena dalam 1 Korintus 10 ayat 4 dikatakan, 10 ayat 4 dikatakan, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu adalah Kristus. Yesus adalah batu karang yang teguh. Dengan melandaskan diri kita kepadanya, maka kita akan kokoh berdiri. Kebutuhan dan kehausan rohani kita akan terpenuhi. Dan Alkitab mengatakan kita tidak akan haus lagi. Kita minum dari sumber mata air yang tepat. Sumber mata air yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dari batu karang yaitu Yesus sendiri. Dan bersama dengan Dia, kepuasan akan terus menyertai kita. Kepuasan rohani akan selalu memenuhi kita, Bapak Ibu. Dan seiring dengan itu, maka Tuhan juga menyediakan semua kebutuhan kita. Tuhan menyiapkan berkat bagi kita di tahun 2024 besok dan sepanjang tahun 2024. Tidak peduli apapun yang terjadi di dunia ini, Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan siap memberkati kita selalu. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena kami diajarkan untuk selalu bersyukur padamu. Kami diajarkan untuk tidak boleh banyak mengeluh dalam kehidupan kita, karena melupakan Engkau begitu baik dalam kehidupan kita. Engkau telah menyertai kami tahun 2023. Dan kami yakin tahun depan, Tuhan yang sama, dengan pengalaman yang sama, penyertaan yang sama akan selalu ada dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Engkau begitu baik. Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Selalu penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Selalu puaskan kehausan kami akan kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga kami semakin hari semakin seperti Engkau. Semakin hari semakin Kristus. Itulah kerinduan kami. Terima kasih Bapa atas semua kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.